Nah, ya. Oke. Oke. Ya, jadi kita nyatakan fungsi ini, kita nyatakan fungsi ini dalam deret pangkat, dan deret pangkat ini kita expand, diperoleh ini. Kemudian, ya kita kumpulkan beberapa turunannya ya, turunan sampai beberapa turunan. Kita coba turunkan turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya, C0 akan jadi 0 kan? Iya. Dan C1 X min A jadi turunannya C1. Karena turunan dari X min A adalah 1, ya nggak? Iya. C1 ditambah ini 2C2 dikali X min Min A, A. gitu kan? Iya. Tambah 3C3 dikali X min A pangkat 2. 2, dan seterusnya. Terus kemudian ya sampai turunan keduanya, itu turunan C1 kan 0, ya nggak? Turunan 2C2, 2C2, ya nggak? Iya. 2, ya dikalikan 1 gitu kan sebenarnya. 2 kali 1, 2 faktorial. C2, ini ya ini 1 turunannya lupa. Dan turunan 3C3, 3 dikali 2 kan? 6. 3 kali 2 ingat ya, 6 itu datangnya dari 3 kali 2. 6 C3 X min A pangkat 1. Gitu. Kemudian turunan ketiganya, mungkin sampai turunan keempat lah biar kelihatan. C4 X min A pangkat 4. Ini turunannya berarti 4C4 X min A pangkat 3. Ini turunannya 12 C4. Ya, 12 ini datang dari mana? 4 kali 3 ya. Oh. X min A. Udah ngantuk. Nah, kemudian turunan ketiganya, ya turunan konstanta kan 0 ya. Iya. Terus ini jadi 6C3. Tambah 12 kali 2, 24. Ya. Jadi ini datangnya dari mana? 24. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Iya. Nanti terakhir maksudnya. Bla bla bla. Dan yang terakhir, nah karena ini udah turunan keempat, aksennya kebanyakan, kita notasinya gini, turunan keempat, F pangkat dalam kurung X. Ini artinya turunan keempat. Nah, turunan konstanta 0, dan turunan ini adalah 24C4. Tambah bla bla bla. Nah, di sini selanjutnya, ya ini bla bla dan seterusnya ya. Di sini, selanjutnya kita substitusi X sama dengan A. Kenapa sih kita masukin X sama dengan A? Biar 0. Yang punya faktor X min A jadi 0. Gitu. Dan kalau 0 berarti yang sisa apa? Konstantanya kan? Iya. Ya, jadi kita masukin substitusi X sama dengan A, diperoleh apa? Diperoleh FA sama dengan C0 gitu kan? F aksen A sama dengan C1, ya enggak? F double aksen A sama dengan 2C2. 2 itu datangnya dari 2 kali 1 ya, 2 faktorial. Iya. Biar kelihatan polanya. Turunan ketiga itu adalah 6. 6 itu kan datangnya dari 3 kali 2 kali 1 kali Iya. C3. F4 dari A adalah 24 datangnya dari 4 faktorial kali C4. Dan kita ingin cari apa tadi? CN. Ada kan CN-nya sekarang? Iya. Nah, ini mengakibatkan apa kesimpulannya? CN ini adalah F turunan ke N dibagi N faktorial. Iya, gitu. Turunan ke N dari A dibagi N faktorial. Udah. Inilah deret Taylor secara umum. Ya, jadi ini kalau bisa di-expand jadi apa? C0 apa C0? FA. C1 apa C1? Aksen A. F aksen A bagi 1 faktorial ya, F aksen A. Dikali X min A pangkat 1. Iya. Kalau turunan keduanya gimana? Oh ya, C2-nya gimana?
F2 ya F double aksen A dibagi 2 faktorial Real. kali X min A kuadrat. Kalau ketiganya F triple aksen A dibagi 3 Iya. faktorial X min A pangkat 3. 3 dan seterusnya lah gitu. Mm-mm. Ya, inilah yang disebut deret Taylor. Oke. Oke. Nah, mungkin yang jadi masalah di deret Taylor apa aja sih? Nih. Pertama error ya. Jadi sama kayak tadi, sama kayak apa namanya? Di deret ganti tanda ya, ada error juga di sini. Ya, sebenarnya semua deret punya errornya ya. Jadi error itu artinya selisih antara nilai sesungguhnya, yaitu deret sampai deret tahingganya, Mm-mm. sama sama jumlah parsialnya, SN-nya gitu loh. Iya. Sampai suku ke N-nya. Ini juga sama. Ya. Jadi ingat ya, tadi kan si fx ini bisa dinyatakan dalam ya bisa dinyatakan dalam bla 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 sampai tahingga ya. Tapi kalau dia dinyatakan sampai n, ini kan sampai suku ke n ya. Mm-mm. Berarti kan masih ada sisanya dong Iya. dari n plus 1 sampai tahingga gitu kan. Iya. Nah, ini jumlah dari itu adalah disebut ya disebut errornya gitu. Kayak sisanya ini sisanya loh. Mm. Sisanya loh supaya hasilnya benar-benar deret Taylor gitu. Nah, ternyata sisanya ini itu mirip sama yang dari ganti tanda, adalah suku ke n plus 1. Mm. Nah, galatnya adalah ini kan n plus 1 ya. Iya. Ini juga n plus 1 ya. Iya. Suku ke n plus 1-nya. Mm. Tapi ada tapinya. Kalau dia ditambahkan n plus 1, misalkan dia ditambahkan n turunan ke n plus 1 dari A dibagi n plus 1 faktorial dikali x min A pangkat n, misalkan. Itu kan masih kurang, ya nggak? Mm-mm. Karena kan baru sampai n plus 1. N plus 2 sampai tahingganya nggak dihitung kan? Mm-mm. Nah, di sini dia mengatakan, bukan A, tapi errornya tuh bukan untuk A, tapi untuk suatu C. Pasti ada gitu C. Pasti Mm. ada C. C-nya di antara X dan A. A. Pasti ada. Sehingga dia tuh nambahin supaya hasilnya sama gitu loh. Mm. Jadi di sini C-nya bukan A ya. Mm-mm. Ya ini bukan A gitu. Di galatnya. Gitu aja, bedanya di situ. Jadi mirip sama di deret ganti tanda, cuman hati-hati di sini dia turunannya bukan untuk A tapi untuk suatu C. Karena kalau untuk A ya masih kurang. Mm. Baru sampai n plus 1 itu, Bro. Tapi kita ada C-nya gitu. Kayak di apa ya? Dikalibrasi gitu, dapat C gitu. Oh, ini ternyata loh C-nya supaya hasilnya sama gitu loh. Jadi Oke. makanya dibilang untuk suatu karena kita nggak tahu hasilnya apa, carinya susah gitu. Tapi pasti ada. Pasti ada. Nanti bisa dilihat di buktinya lah. Itu pakai apa namanya? Gue lupa lagi. Teorema nilai rata, teorema nilai gue lupa. Pokoknya teorema yang ini nih, teorema yang ini. Kalau misalkan kita punya fungsi yang kontinu dari A sampai B, ya. Kalau Mm. kita misalkan bikin garis dari A sampai B, pasti ada garis singgung ini, gitu. Apa ya teorema apa ini ya? Lupa. Lupa. Ya pokoknya gitu. Ada buktinya. Pasti kan ini ada yang gradiennya sama ini. Karena Mm. kontinu. Karena punya turunan gitu. Iya. Itu pokoknya. Ini ada tapi nggak tahu nilainya berapa. Gitu. Ada tapi nggak tahu nilainya berapa. Jadi kurang lebih begitu. Ya, jelas ya? Iya. Oh, ini buktinya. Oh, buktinya udah gua masukin, nanti lihat aja lah sekilas. Oh, Iya. teorema nilai rata. Iya benar, teorema nilai rataan untuk turunan. Ya, jadi begitu ya. Oke. Ya ini sama ya. Misalkan nah ini kan n plus 1 kali. Kenapa n plus 1 kali? Ini pengen dapat errornya. Nah, lihat ya, tadi ini ya ini sebenarnya penjelasan yang tadi.
Ya, jadi fx ini bisa dinyatakan bisa dihampiri oleh ini. Berarti kan ada errornya kan? Nah, ini ya errornya. Errornya itu adalah suku ke n+1. Tapi A-nya diganti C. Yang ini aja. Kalau ini tetap, ya ini kan buat variabelnya. Oke. Kemudian, oh ini juga teorema Taylor yang paling penting. Jadi, suatu fungsi bisa dinyatakan dalam deret Taylor ini, ya sampai tak hingga. Kalau apa? Kalau errornya menuju 0. Ya iyalah. Ngerti gak maksudnya? Jadi, Rn itu kan artinya kalau dia dihampiri sampai suku ke N kan? Tapi kalau N-nya tak hingga, harusnya errornya nggak ada, ya nggak? Karena kan emang itu nilainya. Iya. Ya. Jadi, itu syarat yang, ya ini tuh cuman ini sih. Ini tuh dipakai kalau misalkan fungsinya udah dikasih tahu, fungsi sama deretnya dikasih tahu. Ini fungsinya di deretnya. Terus dicek apakah memang benar ini representasinya, ya deret Taylor-nya. Bisa dicek pakai ini. Ya, untuk suatu C-nya di antara, ya ini di antara selangkah konvergenannya. Gitu. Oke ya, jadi tadi ini perumumannya ya, formulasinya ya. Jadi tadi kan kita bisa tuliskan fx ini bisa ya bisa dihampiri oleh, jadi fx ini bisa dihampiri oleh polinom Taylor sampai orde ke n, ya. C0 tambah f aksen a x min a gitu kan, tambah f double aksen a per 2 faktorial x min a kuadrat sampai turunan ke n-nya kan, ke n-nya. Ya dihampiri ya, ini kan artinya dihampiri. Ya, tapi ini ya nilainya nggak sama gitu ya, cuma hampiran doang. Ya, nah hampiran ini apa? Kasarnya apa ya? Jumlah parsial Sn ini yang disebut polinom Taylor. Jadi bedanya kalau deret Taylor sampai tak hingga, kalau polinom Taylor sampai n. Gitu. Ini disebut deret Taylor, deret lagi. Polinom Taylor, orde kan pangkat tertinggi, orde n atau derajat di sekitar A atau di X sama dengan A. Jadi begitu. Nah, jadi kan kesimpulan ya ini notasi lainnya. Notasi lainnya PNX ya. Gitu. Jadi kesimpulannya si fx ini adalah sebenarnya adalah polinom Taylor orde X ditambah errornya, ya enggak? Iya. Kalau ini sampai n, ini n+1. Gitu. Di mana Rnx, apa tadi Rnx? Fn+1 dari C per n+1 faktorial dikalikan x min a pangkat n+1. Ya tinggal diikutin aja ini, diganti n+1 semua. Tapi A-nya diganti C, ingat. Karena kalau dia A, ya nggak sama kan? Iya. Nggak sama. Ya, untuk suatu C, ya nggak tahu C-nya apa, pokoknya ada aja. Untuk suatu C di antara sorry. Untuk suatu C di antara X min X dan A. Nanti bakal dikasih tahu kok X sama A-nya. Jadi di antara, pokoknya yang lebih kecil sama dengan, yang ngerti kan maksud gue? Kalau X-nya lebih kecil. Kalau X-nya lebih kecil berarti kan X lebih kecil C lebih kecil A gitu kan. Iya. Kalau A-nya lebih kecil, A lebih kecil C lebih kecil X. Ngerti ya? Ya, pokoknya di sini tuh di antara lah, di antara. Ya, nggak usah coret. Ya, jadi gitu ya. Oke. Ya, ini atau. Gue bilang atau. Udah gitu aja sih tentang deret Taylor. Oh ya, tadi ya. Jadi fx itu adalah polinom Taylor orde n ditambah galet. Oke. Coba soal.
Ya, kita coba tiap nomor 1-2 soal ya. Mau coba yang mana? Terserah sih Kak yang kira-kira keluar buat KBF. Aduh, gua nggak tahu juga sih. Yang mana ya? Soalnya kayak ada selang kekonvergenan sama polinom Taylor. Iya, ini mau dibahas. Iya, Gue coba yang polinom Taylor di X sama X min A ya. oke. Mungkin yang ya 3 soal deh biar agak seru. Mana ya? Menarik semua soalnya. Eh 2 pangkat N. Yang B aja deh, yang B. Yang B. Coba yang B dulu. Tadi gue pisah ya materinya sama soal catin soalnya. Iya. Nah, menentukan jari-jari dan daerah konvergenan. Kita coba soal nomor B. Yang kita gunakan untuk mencari daerah konvergenan adalah uji rasio. Siap. Ya, ini biar gue tekan ini. Uji rasio. Rasio mutlak, sorry. Karena kita harus mutlakin. Karena X-nya bisa positif, bisa negatif. Ya, kan uji rasio mutlak kan, ya kita lihat perbandingan AN plus 1 sama AN kan. Kita tulis dulu AN-nya apa. Yang B AN-nya adalah X pangkat N per N pangkat 3. 3. Di uji rasio kita mau melihat nilai rho. Heeh. Rho-nya adalah, kalau di mutlak, ingat ya, rasio mutlak harus ada mutlaknya ya. Limit N menuju tangga dari mutlak AN plus 1 dibagi AN. Sama dengan, karena lagi ya, kenapa dimutlakin? Karena X-nya bisa positif, bisa negatif. Nah, limit N menuju tangga dari, ya ini sama prosedurnya. AN plus 1. X pangkat N plus 1 per N plus 1 pangkat 3. 3. Dikali 1 per AN. Berarti AN-nya dibalik. N pangkat Ya. 3 per X pangkat. X pangkat N. Dapatnya apa coba? Ini kan hasilnya, hasil limitnya 1 nggak? Iya nggak? Iya. Hasilnya 1 kan? Iya. Dan X pangkat N plus 1 bagi X pangkat N hasilnya adalah X kan? Iya. X ada N-nya nggak? Nggak ada kan? Enggak. Udah langsung aja. Hmm. Oke. Nah, supaya deret konvergen, gimana? Supaya derinya konvergen. Rho-nya kurang dari 1. Rho kurang dari 1. Rho itu apa? Mutlak X, Mutlak ya nggak? X. Iya. Mutlak X kurang dari 1. Akibatnya apa? Min 1 lebih kecil X lebih kecil 1. Ya nggak? Iya. Inilah, ini udah kelihatan kan jari-jari konvergenannya? Kelihatan dari sini sebenarnya. Jari-jari konvergen. Terus, ya ini belum beres ya. Kenapa belum beres? Belum beres karena kita perlu uji. Karena kita kalau mutlak X-nya sama dengan 1 kan masih boleh sebenarnya, ya nggak? Rho sama dengan 1 kan masih boleh. Kalau rho sama dengan 1 ini kan artinya hasilnya nggak diketahui kan? Ini perlu diuji. Makanya kita perlu uji batasnya. Ya. Jadi selanjutnya kita perlu uji ujung selangnya. Jangan lupa, setelah uji rasio mutlak kita coba uji, ya ini kata-kata dong ya, ini gak usah ditiru. Kita coba uji ujung selangnya. Kita masukin X sama dengan min 1 sama X sama dengan 1. Dapatnya apa? Iya. Gue masukin X sama dengan 1. Kenapa? Karena siapa tahu, karena ada hubungannya. Deret positif sama deret positif sama deret ganti tanda, ya nggak? Ada hubungannya kan tadi, konvergen bersyarat, konvergen mutlak. Iya. Maksudnya, sorry, kalau deret positifnya konvergen, udah pasti deret ganti tandanya konvergen. Tapi kalau deret ganti tandanya, ini kata-kata paling penting nih, tadi gue baru kepikiran ya. Kalau deret positif atau deret mutlak, ya deret positif, gue singkat aja ya. Kalau deret positif konvergen, oke, itu pasti
ini dua arah ya. Nggak dua arah sih, sorry. Kalau deret positif konvergen, ini mengakibatkan deret ganti tanda konvergen. Itu konvergen mutlak. Oke? Oke. Tapi kalau deret positif divergen, belum tentu deret ganti tandanya divergen, gitu maksud gue. Hmm, Contohnya kan yang tadi, yang seper N tadi, yang ya, konvergen bersyarat. Jadi ini konvergen ya. bersyarat. Karena ada kasus, ini paling, ya ini karena ada kasus konvergen bersyarat. Jadi nanti kalau misalkan dapat deret positifnya divergen, jangan langsung ambil kesimpulan ya gitu ya. Mm-mm. Karena bisa aja konvergen bersyarat. Syarat DGT-nya dipenuhi gitu. Karena ada kasus konvergen bersyarat. Tapi kalau si deret positifnya konvergen, sudah mutlak deret ganti tandanya konvergen. Mm-mm. Gak ada ganggu gugat, udah pasti konvergen dua-duanya. Gitu ya. Makanya Ya. tadi ada bedanya mutlak, ada bedanya yang bersyarat. Kalau bersyarat ya syarat DGT-nya dipenuhi. Nah, jadi saya mau lihat dulu yang positifnya, yang X sama dengan 1. Apa kalau untuk X sama dengan 1, deretnya jadi apa? Deretnya jadi apa? Konvergen. Sabar dulu. 1 pangkat N kan ya? Iya, 1 pangkat N, ya 1 pangkat N, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, kan itu tetap 1 ya? iya. Untuk 1 pangkat N itu deretnya adalah 1 per N pangkat 3. 3. Artinya dia Konvergen. konvergen. Sedangkan untuk X sama dengan min 1, deretnya jadi apa? Min Min 1 1 pangkat N N. per N pangkat 3. Ini kan ganti tanda kan? Iya, Tapi gara-gara si deret positifnya konvergen, dia jadi konvergen juga kan? iya. Konvergen mutlak lebih jauh lagi gitu kan. Itu yang tadi gue pengen bilang. Nanti kalau misalkan dapat yang positifnya hasilnya divergen, Hmm? berarti kamu harus cek lagi untuk yang negatif. Tapi Hmm. kalau si positifnya udah konvergen, sudah ya udah pasti ini konvergen. Gitu maksud gue. Hmm. Ya. Mm-mm. Jadi ya udah itu aja. Jadi kesimpulannya, nah di sini yang masuk yang konvergen kan min 1 sama min 1 masuk kan? Mm-mm. Jadi digabung. Ini digabung sama ini, digabung sama ini. Ya. Jadi kesimpulannya, jadi deret ini punya apa? Oh, jari-jari konvergenan, punya jari-jari kekonvergenan. Ya gua kasih simbol aja ya, R. Tapi nanti ya terserah sih. Jari-jari konvergenan R sama dengan 1 Tuh. dan himpunan kekonvergenan, gue sebut I aja ya, interval. Mm-mm. Jadi biasanya himpunannya itu dalam bentuk interval. Intervalnya gimana? Min Kurung 1. min 1 Ya. sampai 1. Tapi ini kurung kotak ya. Kenapa kurung kotak? Karena 1 sama min 1-nya masuk. Oh iya. Menyebabkan dia konvergen. Tapi kalau misalkan min 1-nya nggak masuk, jadinya gini. Mm-mm. Kalau dua-duanya nggak masuk, jadinya gini. Ya, Iya. nanti adalah di soal-soal yang lain. Nah, coba satu soal lagi yang di X sama dengan A. Jadi pengerjaannya sebenarnya kurang lebih kayak gini ya. Uji rasio mutlak, rho kurang dari 1. Setelah itu, ujung selangnya jangan lupa dicek. Mm-mm. Jangan lupa ini. Gitu Oke. aja. Coba yang G deh, menarik. Gue gak tahu susah apa soalnya, gue belum coba soalnya. Yang G. Jadi sama ya yang G. Jadi gue langsung skip aja ya, nggak usah pakai langkah-langkah kayak gini. Mm-mm. Jadi yang G, kita coba uji rasio mutlak. Kita tulis AN-nya apa? AN-nya adalah 2X tambah 3 pangkat N per 4 N akar N. Kemudian kita langsung cari rho-nya. Rho-nya adalah limit N menuju tangga dari, ingat, rasio mutlak. Mutlak AN plus 1 bagi AN. Udah, nanti kerja. Limit N menuju tangga dari
N plus 1, 2x tambah 3 pangkat N plus 1 dibagi 4 pangkat N plus 1 ya, dikali akar N plus 1. Ya, jadi semua N diubah jadi N plus 1 ya. Nggak boleh satu pun ketinggalan. Oh, belum beres. Dikali 1/n berarti dibalik AN-nya 4N akar N per 2x tambah 3 pangkat N. Oke, beres. Kak mau nanya dulu. Kenapa? Kalau buat selang kekonvergenan itu berarti selalu pakai uji rasio mutlak caranya? Emang selalu. Iya. Selalu. Kenapa selalu? Karena kan dia punya pangkat N. Iya. Ya, inget ya uji ini nih, gua coba ingetin lagi nih. Nah, kesimpulan nih ya, uji hasil bagi digunakan ketika kita punya pangkat N atau N faktorial. Oke. Kita punya pangkat N, tapi kalau N pangkat P gitu, uji banding limit kan nggak ada N pangkat P di sini. Maksud gue semuanya tuh pasti memuat pangkat N ya nggak? Iya. Itu maksud gue. Oke. Makanya selalu uji hasil bagi selalu. Oke. Kalau untuk dari pangkat Iya. N selalu. Lanjut lagi. Nggak akan pernah uji yang lain. Pasti uji uji rasio mutlak. Oke. Lanjut lagi ya. Iya. Nah, di sini kita bisa lihat limit ini 1 ya. Itu enaknya di situ. Terus ya udah kita tinggal lihat ini aja. Lihat hasilnya. Hasilnya apa? Ini bagi ini kan jadi 2x plus 3 ya? Iya. Nanti nggak ada n-nya di sini. 4n dibagi 4n tambah 1 4 kan? Ya ini mutlaknya keluar ya. Jadi gitu. Nah, agar deret konvergen gimana? Rho-nya kurang dari 1. Rho-nya apa tadi? Ini kan? Iya. Ya udah ini bakal dapat harusnya. Nanti bla bla bla. Ini kan kurang dari 4, langsung aja ya. Min 4 kurang dari 2x plus 3 kurang dari 4. Ya ini sebenarnya udah kelihatan jari-jari. Harusnya gua tulis itu. Ini jari-jari konvergenannya. Oh enggak deh. Jangan nyimpulin 4 ya. Sorry. Kita harus sampai ke akhir biar tahu. Jangan nyimpulin, jangan lihat dari ini ya. Mutlak X kurang dari 1 kesimpulannya jari-jarinya 1. Ya ini kan gara-gara ininya X ya. Tapi kalau ininya masih 2, hati-hati. Ini harusnya, maksudnya ini 4 bagi 2. Ini menurut gua jari-jarinya 2. Kalau nanti dilihat. Jari-jarinya bakal 2. Ini mengakibatkan mutlak 2x tambah 3 kurang dari 4. Nah, ini kan kalau dibagi 2, ada x-nya kan. Nah, ini jari-jarinya 4 harusnya. Min 4 lebih kecil 2x tambah 3, lebih kecil dari 4. Akibatnya, dikurangi 3 dibagi 2. Min 3,5. Ya, 7/2 aja deh. Min 7/2 kurang dari x kurang dari 1/2. Nah, ini jaraknya kan berapa jaraknya? Dari 1,5 ke min 7/2. 8/2 kan? 8/2 4. 4 itu diameter. Kalau jari-jarinya adalah 2. Jadi sesuai dugaan ya, karena ini kan dibagi 2. Iya. Tuh. Jadi jangan sampai nyimpulin jari-jarinya 4 ya. Dari sini. Dicek dulu hasil akhirnya kalau bisa. Kalau mau aman ya. Iya. Atau kalau mau cepet, bagi 2 atau ya biar X doang. Nggak ada 2x, nggak ada 3x. Gitu. Cara ngelihatnya. Maksudnya cara ngerabanya gitu. Nah, terus ya udah kesimpulan. Oh, belum kesimpulan. Kita mau cek yang di ujung selang. Ya. Kita cek ujung selang. Untuk ya sebenarnya ini kelihatan ya. Min 7/2 itu dari mana? 2x tambah 3 sama dengan 4. Sama dengan min 4 atau 4 ya. Ya kan?
min 7 bagi 2, ya kan? Iya. Ya, jadi ya untuk X sama dengan min 7/2, ya itu artinya 2X plus 3 itu sama dengan min 4. Kenapa sih saya langsung ubah ke sini? Karena kan bentuknya gini. Iya. Biar enak aja. Jadi bentuk deretnya gimana? Bentuk deretnya gimana? Bentar, gua screenshot dulu. Bentuk deretnya gimana? Kenapa saya mulai dari saya mulai dari positif ya. Sorry. Mulainya dari positif aja. Untuk S sama dengan setengah, ini yang mengakibatkan 2X tambah 3. Oh, ya udahlah. 2X tambah 3. 2 kali setengah 1 tambah 3, 4. Berarti ini kan jadinya 4 pangkat N per 4 pangkat N kan? Iya. 4 pangkat N bagi 4 pangkat N kan? 4 bagi 4, 1 pangkat N. Ya, 1 Iya. kan jadinya. Iya. Jadi bentuk deretnya gimana? 1 per akar N. N. Divergen, konvergen? Deret P. Konvergen. No, Oh. please. Ini kan deret positif. Oh iya. Jadi gimana? Hati-hati loh. Ini kan 1 per N pangkat 1 per 2 kan? Iya. Deret P. Gimana kalau Iya, deret P iya. itu? Teorema deret P. Coba diingat lagi nih. Kalau kita punya deret 1 per N sama dengan 1 sampai tangga 1 per N pangkat P, dia konvergen kalau apa? Kalau P-nya gimana? P lebih dari 0 ya? 1. 1. Oke. Ingat-ingat lagi ya. Ya. Ini soalnya membantu banget ini. Jadi nggak perlu dibuktikan, ini udah teorema nih, udah langsung dipakai gitu. Kalau lupa ya pakai ini cara pembuktiannya pakai uji integral. Jadi gitu. Ya diinget ya. Berarti ini konvergen, divergen? Divergen. Divergen. Berarti ini nggak ada kesimpulan dong untuk deret yang ditanda, ya nggak? Iya. Gitu. Tapi untuk X sama dengan berapa? Min 7/2 yang mengakibatkan 2X tambah 3 sama dengan min 4. Berarti kan deretnya jadi apa deretnya? Ini kan jadinya min 4 pangkat N ya? Min 4 pangkat N. Min 4 bagi 4, min 1 kan? Jadi min 1 pangkat N kan? Makanya tadi saya bilang, makanya lihat deret positifnya dulu. Karena siapa tahu konvergen. Kalau udah konvergen enak. Ini konvergen, divergen. Divergen. Salah, konvergen. Kenapa? Konvergen bersyarat. Kenapa konvergen bersyarat? Apa konvergen bersyarat artinya? Ntar aku lihat catatan. Nih. Satu per akar N. Tadi kan 1 per akar N kan? Kalau dimutlakin. Iya. 1 per Iya. akar N menuju 0 nggak? Iya. Iya itu. Oh iya. Justru lebih gampang kan konvergen bersyarat. Ngujinya. Nggak kayak uji deret positif banyak banget cuy. Gitu kan. Iya. Ini cuma ngecek limit. Ini cuma ngecek ininya aja. Limit AN-nya. 0 apa? 0 apa kagak? Kalau kagak divergen. Kalau 0 konvergen. Terus yang ngebedain dia konvergennya ada beberapa jenis. Konvergen mutlak, konvergen bersyarat. Tapi kan udah pasti konvergen kan kalau konvergen mutlak, konvergen bersyarat, ya enggak? Iya. Dan alat bandingnya uji rasio mutlak gitu. Ya. Oke. Ya, ini konvergen bersyarat berdasarkan menurut uji deret ganti tanda. Kalau ini menurut deret P gitu. Gitu ya. Jadi ya belum ada kesimpulan ya. Jangan lupa tulis kesimpulan ya. Jadi nanti kalau gua tulis R,
Itu artinya jari-jari konvergenan ya. Iya. Tapi jangan ditiru yang gua sekarang ya. Kalau bisa ditulis lengkap gitu. Kalau ada waktu. Jadi R sama dengan R-nya berapa? R-nya 2 dan I-nya yang masuk mana yang masuk? Yang min 7/2 ya? Iya. Nah, min 7/2 sampai 2-nya 1/2 nggak masuk kan? Iya. Gitu. Jelas? Jelas. Jelas ya. Jadi kalau bisa ditulisnya kayak gini ya. Iya. Ya nggak, R sama I-nya juga nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa sih. Jari-jari konverginya 1 dan himpunan konverginya min 1, 1. Atau yang ini. Ini jangan ditiru maksudnya. Oke, itu terkait jari-jari dan daerah konvergenan. Kemudian yang mana ya? Mungkin nomor 7 2 soal. Nah, jadi di sini menentukan uraian deret pangkat. Ya, jadi menggunakan mencari. Jadi kita punya fungsi diubah jadi deret pangkat, tapi jangan pakai disuruhnya jangan pakai Taylor. Dia menggunakan deret geometri. Ya. Dan deret geometri kan sebenarnya udah ada jari-jari konvergenannya kan? Maksudnya deret geometri itu konvergen kalau mutlak X-nya kurang dari mutlak R-nya kurang dari 1, ya enggak? Iya. Nah, itu kan bisa kelihatan jari-jari konvergenannya dari situ. Ya, jadi maksud dari soal ini gitu. Nah, jadi alat kita apa? Alat kita itu adalah ingat deret apa namanya? Deret geometri. Ya, kenapa dia tadi ya ini emang semua fungsi ini. Jadi ini sangat membantu. Jadi kita kalau dari Taylor kan agak ribet ya, mencari turunan sampai turunan ke n gitu, sampai tahu polanya kan. Kalau ini cukup pakai sifat deret geometri. Apa sifat deret geometri? Jadi kalau kita punya sigma, ya kalau kita punya ini ya 1 tambah x tambah x kuadrat. Sorry, gue pakai perumpamaan aja ya. Jadi misalkan misal gitu ya R sama dengan Rx. Jadi pokoknya R-nya itu bisa macam-macam gitu. Bisa fungsi, bisa bilangan, bisa macam-macam. Misal R sama dengan Rx. Maka 1 tambah R kuadrat ditambah bla bla bla. Ini kan notasi sigmanya gimana? Sigma N sama dengan 0 gitu ya. Sampai hingga R pangkat N, ya nggak? Iya. R pangkat 0 kan 1. Iya. Nah, ini menurut deret geometri gimana? Kalau dia apa? Kalau dia konvergen. A-nya 1 ya kan? Per 1 min R-nya ya R kan? R, iya. Ya R-nya bisa apa aja gitu loh. R-nya bisa. Dengan syarat supaya konvergen, si R-nya gimana? Kurang dari 1. Mutlak R-nya kurang dari 1. Udah, itu aja yang dipakai. Hingga kalau untuk mengerjakan soal nomor 7A, lihat fungsinya gimana itu? 1 per 1 min 3X. Iya. Yang jadi R-nya siapa? 3X. Gitu. Jadi ini R-nya bisa apa aja ya. Sehingga di sini 1 per 1 min 3X sama dengan, ya udah ini. R-nya diganti 3X. Sigma N sama dengan 0 sampai hingga 3X R-nya ini ya, pangkat N. Atau ya boleh di-expand. Maksudnya di 3-nya dikeluarin, 3 pangkat N, X pangkat N. Ya. Jangan lupa syarat ini. Jangan lupa syarat ini. Ya, ini berlaku untuk, makanya gue merahin, untuk mutlak R-nya apa tadi? R-nya 3X kan?
Iya. 3x kurang dari 1. Akibatnya AX kurang dari 1/3. 3. Ya udah jari-jari sehingga jari-jari konvergenannya 1/3. 1/3. Gitu. Ya, jadi gampang ya. Jadi tujuan utamanya kita tuh pengen menjadikan dia 1 min R atau 1 plus R. Ya pokoknya 1 min R lah tujuannya. Ada 1/1 min R-nya lah tujuannya. Ya. Jadi sama kayak nomor 7B. 7B. Kita punya 7/5 tambah 3x. Tapi kan ini nggak mirip, bentuknya nggak mirip kayak gini kan? Gue pengen mirip-miripin. Berarti yang beda di sini apa? Di sini ada ini 1, tapi di sini 5. Ya udah 5 ini dijadikan 1. 5-nya dijadikan 1. Gimana? Dan ya gue sekalian ininya jadi 1 juga ya. Jadi gue tulis 7/5 dulu di sini. 7/5 dikali 1 per 5 bagi 5 1, 3x bagi 5, 3x per 5. 5. Ya udah. Ini R-nya apa kalau kayak gini? 7/5. Tidak dong. Ini Bentar. kan harus kebentuk 1/1. Iya. Jadi R-nya apa? Min 3x. Iya, min 3x per 5 karena 1 minus ya. Ya. Ya, jadi sini R-nya sama dengan minus 3x per 5. Ya udah, tinggal ini aja. Si 1 per ini diganti ini. Tapi 7/5-nya terus lagi ya. Jadi ini sama dengan 7/5 dikali, tinggal diganti yang 1/1 min R-nya. R-nya apa tadi? Min 3x per 5 pangkat N. Nah, mungkin bisa di-expand. 7/5 sigma N sama dengan 0 sampai tangga. Ini ada min 1 ya. Min 1 pangkat N. 3 pangkat N X pangkat N per 5 pangkat N. Gitu. Ya. Jadi, atau kalau mau dimasukin 7/5-nya ke dalam juga boleh. Ya, ingat sifat ini ya. Kalau kita punya K sigma AN, itu sama dengan sigma KAN ya, sifatnya. Jangan dilupain. Jadi bisa masuk K-nya. Sehingga di sini hasilnya adalah, kalau mau dimasukin, jadinya sigma N sama dengan 0 sampai tangga. Di sini kan dikalikan 7/5. Min 1 pangkat N. Di sini nggak ada 7 pangkat, jadi 7 dikali 3 pangkat N X pangkat N. Tapi di sini 5 dikalikan 5 pangkat N, berarti 5 pangkat N plus 1. Ya, jadi sebenarnya nyampe sini udah beres ya, sebenarnya. Cuman kalau soalnya PG, terus nggak ada, oh kok ada bentuknya, coba dimasukin ke sini. Jadi begitu. Nah, mungkin satu lagi nih yang C. Ya, nanti DE eksplorasi aja. Kok ini kayaknya nggak ada bentuknya ya gitu kan. Kayaknya gimana cara menjadikan dia 1/1 min R gitu kan. Sebenarnya sama aja sih prinsipnya. Kita manipulasi, kita ubah bentuknya. Karena ini ada 4, saya mau bagi 4. Dan ini ada X pangkat 3. Jadi berarti X pangkat 3 per 4. Saya tulis itu dulu. Dikalikan 1 per 4 bagi 4, 1 ditambah X kuadrat bagi 4. Berarti yang jadi R-nya apa? Min X kuadrat per 4. Yes, begitu. Ya udah, tinggal ditulis X pangkat 3 per 4. Berarti ini sigma dari N sama dengan 0 sampai hingga, apa tadi R-nya? Min X kuadrat per 4. Kuadrat per 4 pangkat N. R pangkat N gitu kan. Ya. Sehingga di sini X pangkat 3 per 4. Sigma N sama dengan 0 sampai tangga. Ini ada min 1 pangkat N. X kuadrat pangkat N, X pangkat 2 pangkat N, berarti kan X pangkat 2 kali N ya? Dibagi 4 pangkat N. Nah, ini kalau misalkan mau masuk ke sini, boleh, silakan. Jadi hasilnya adalah sigma N sama dengan 0 sampai hingga. Nah, di sini ada X sama 4 ya, jadi enak ya. X pangkat 2N tambah 3 per 4 pangkat N plus 1. Beres.
Oke? Oke. Jadi itu terkait mengubah fungsi menjadi deret pangkat tapi nggak pakai deret Taylor. Ini sering banget kepake nih. Jadi pokoknya cara mengubah fungsi jadi deret pangkat itu entah dia deret Taylor apa pakai deret geometri. Gitu. Terus coba soal yang lain. Nah ini operasi tentukan deret pangkat dan deret konvengen. Ya jadi ini maksudnya gimana? Jadi kita mau mengubah fungsi ini menjadi deret pangkat. Oh, saya lupa cari daerah konvergenannya ya. Sorry yang tadi. Aduh, belum beres. Iya, belum beres ya. Sorry. Ya, tadi kan udah dapat R sama dengan sepertiga ya. Iya. Ya, nanti jari-jari konvergenannya cari sendiri ya. Iya. Ini dengan atau untuk mutlak R-nya apa? Ini kan. Mutlak dari min 3x per 5-nya kurang dari 1. Iya. Ya, kalau sebenarnya kan mutlak min x sama mutlak x sama ya. Iya. Terus tapi gue pengennya dapat x doang. Berarti dikalikan 5 per 3. Berarti mutlak x kurang dari 5 per 3. 3. Sehingga jari-jarinya 5/3. iya, benar. Ini juga sama nih. Ini untuk apa R-nya? Min x kuadrat per Min 4. x kuadrat per 4. Itu kurang dari 1 ya, lupa ya. Mutlak R kurang dari 1. Iya. Terus gua pengennya diapain ya? Gua pengennya dikali 4 dulu. Ya, x kuadrat kan udah pasti positif ya. X kuadrat kurang dari 4. Terus diakarin. Akar dari x kuadrat itu mutlak x. Itu kurang dari 2. Sehingga jari-jarinya 2. 2. Gitu aja ya. Jadi kenapa sih nggak perlu dicek ujungnya? Karena kalau deret geometri itu ujungnya pasti nggak masuk. Udah pasti. Gitu. Nah, ya itu terkait tentang ini. Nah, kalau ini kita punya deret pangkat dan biasanya ya kita suruh cari daerah konvergenannya. Nah, di sini kita perlu nah kita mau mengoperasikan sifat yang menurunkan sama mengintegralkan deret geometri. Gitu. Supaya dapat ini. Udah dikopas udah di ini ya. Salah. Kenapa sih? Nah, jadi kita tuh mau cari kaitan fungsi ini, ya, cari kaitan fungsi ini dengan fungsi 1/1 min R, atau ya, biasanya 1/1 min X yang paling sering dipakai. Coba, apa kaitan ini dengan 1/1 min X? Apa kaitan fungsi ini dengan 1/1 min X? Si ini tuh adalah turunan dari 1/1 min X. Coba aja cek sendiri. Bener nggak? Ini kan anggap U ya. U. Iya. U pangkat min 1 ya. Berarti U pangkat min 2 kan? 1/1 min X kuadrat gitu kan? Tapi jangan lupa dikalikan turunan U-nya, rantai. Turunan U-nya apa? Min 1. Ya kan? Apa sih 1/1 min X itu? Ya, jadi kita tahu 1/1 min X itu adalah sigma N sama dengan 0 sampai hingga, rasionya apa? X kan? Iya. Ya, di mana
rasionya kurang dari 1. 1. Oke, nah kita ingat ya tadi teorema pokoknya kalau kita menurunkan sama mengintegralkan itu tidak mengubah jari-jari. Tapi yang bisa berubah adalah ujungnya. Gitu ya. Tadi katanya gitu ya. Makanya di sini dia bilang, makanya ditanya lagi dan daerah konvergenannya. Karena daerah konvergennya bisa beda, bisa berubah. Nah, kita mau turunkan kan? Kita mau turunkan kan? Ya udah, kalau kita menurunkan fungsi sama aja kita menurunkan deret. Ya intinya persamaan lah. Kalau persamaan ya harus adil gitu kan. Terus dapat apa? Ya tadi kita ini analisa ya. Udah kita coba ya, kita perhatikan gitu ya. Kita udah tinjau. Perhatikan bahwa ini sama dengan ini, terus baru eksekusi. Nah, ini kan adalah apa turunan dari X pangkat N? N X pangkat N min 1. Oke? Terus di sini sebenarnya nolnya langsung 0 ya. Jadi kita mulai dari 1 aja ya. Boleh kan? Iya. Nah, ya udah. Terus gimana lagi ya? Ya udah ini jawabannya. Si fungsi ini sama dengan ini. Jadi kita mau menyatakan suatu deret tertentu yang ada kaitannya sama deret geometri menjadi deret pangkat gitu. Ya. Dan ya, habis itu kita cek ke apa namanya? Ke konvergenannya di ujung selang. Ini kan artinya sama aja ya. Ini kan artinya sama aja seperti min 1 lebih kecil X lebih kecil 1 ya. Ya kan? Nah, sekarang kita cek min 1 sama 1 karena beda cerita. Nah, untuk X sama dengan min 1 gimana? Untuk X sama dengan kita yang positif dulu. Untuk X sama dengan 1 hasilnya apa? Deretnya. Ini sebenarnya udah kelihatan sih. Kan kalau dimasukin 1 ini nggak bisa ya. Ya nggak? Iya. Divergen kan kelihatannya? Iya. Atau kalau kita lihat di sini, lihat deretnya, oh iya juga ya. Berarti N dikali X-nya kan 1 ya? Iya. 1 pangkat N plus 1 kan ya 1 kan? Jadi N. Dan ini kan jelas banget divergen ya? Iya. Ya nggak? Gitu. Iya. Dan ya kalau deret positifnya divergen ya udah belum otomatis ya. Bisa konvergen bersyarat ya tadi saya bilang ya. Lupa. Untuk X sama dengan min 1 deretnya menjadi sigma N sama dengan 1 sampai T hingga ini ada X pangkat N min 1 ya. Berarti ya ada min 1-nya ya. Min 1 pangkat N min 1 dikalikan N. Tapi ini jelas divergen ya. Karena kita mulai dari 1 berarti pangkat 0. Berarti ini 1 kurang 2 tambah 3 atau dari ganti tanda. Lupa ini dari ganti tanda, ini divergen. Ini kan kalau kita lihat limit N menuju T hingga kan T hingga ya. Ya, jadi divergen ya. Gitu. Ya udah. Berarti daerah konvergenannya masih sama gitu ya. Daerah konvergennya masih sama. Dari min 1 sampai 1. Jadi begitu terkait tentang ini. Ini juga sama yang B nih. Ya, gua kasih clue aja ya. Yang berikutnya. Yang 8B kamu lihat nih. 4 tambah X kuadrat ini harusnya curiga. Ini bisa dijadikan 1 min R kan? Iya. Jadi itu yang dilihat. Ya, itu yang dilihat. Ini kan bisa dijadikan 1 min R. Nah, ini kan ada pangkat 2, pangkat min 2. Sedangkan 1 per 1 min R itu kan 1 min R pangkat min 1, ya nggak? Berarti ada kaitannya sama suatu turunan sesuatu gitu loh. Sama kayak ini. Curiga turunan dari 1 per 1 min X gitu.
Sehingga di sini coba kita lihat deh, turunan dari 1/4 tambah X kuadrat. Apa turunannya? Anggap ini U kan? Iya. U. Berarti min 1/U kuadrat, ya kan? Iya. Jangan lupa rantai. Turunan dari U-nya apa? 2X. Sama kan? Sorry, ini kurang kuadrat, sorry. Kurang kuadrat. Ya kan? Iya. Cuman beda negatifnya kan? Iya. Ya. Jadi sini kita tinjau aja 1/4 tambah X kuadrat tuh kayak gimana? Tadi apa sih kayaknya udah dikerjain dah itu. Ya. Ya udah. Apa tadi teh hasilnya? Ini ya? Karena iya. Tapi ada 4-nya ya. Aduh. Oh, 1/4-nya keluar. Oh, lupa. Oh, berarti gini. Sorry. Ya, disederhanain dulu dong ya. Kan ini bukan 1. 1/4, itu maksud gue lupa. 1/4 dikali 1/1 tambah X kuadrat per 4 ya? Iya. Oh, ini langsung ya. Berarti hasilnya langsung aja sebenarnya ya. 1/4 dikali sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 0. 0 sampai tak hingga R-nya apa? Min Min X X kuadrat per 4. 4 pangkat N. Terus kita turunin. Kalau diturunin hasilnya apa? Min 2X per, iya kan? Min 2X per 4 tambah X kuadrat. Ya udah, nanti tinggal masalah tanda aja kan. Berarti ini 1/4 dikali, ini langsung gua turunin aja ya. Maaf, gua nggak langsung. Turunan dari ini apa? Turunan yang punya X kan ini doang kan? Adalah min 2X per 4 ya? Iya kan? Iya nggak? Iya. Iya kan? Iya. Iya dong. Ya maaf ya, nanti lain kali ditulisin ininya ya. Saya langsung skip. Oke. Ya, maksudnya jangan ditiru. Ini biar cepat aja. Sehingga di sini hasilnya adalah, ya udah, ini kita maunya apa sih? Maunya apa? Yang positifnya kan? Iya. Ya udah, tinggal kalikan negatif. Dan ini juga ada negatif pangkat N ya. Kamu harus hati-hati ya. Ini negatifnya dalam pangkat N ya. Jadi terakhir aja, terakhir. Berarti ini 1/4 sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini kan min 1/2 ya. 2 bagi 4. Ya kan? Jadi saya pelan-pelan min 1 pangkat N, X pangkat N, per 2 pangkat N. Nah, mungkin 4-nya bisa masuk ke sini. Dan ini kan dikalikan min 1 kan? Nah, gue langsung aja. Dikalikan min 1 berarti kan min 1 pangkat N plus 1. 2 pangkat N per, X pangkat N per, ini dikalikan 2 kuadrat, berarti 2 pangkat N tambah 2. Beres deh. Oke, jelas ya? Iya. Jadi, cari kaitan antara si, ya pokoknya coba integralkan, coba turunkan gitu. Ini coba diintegralkan, nanti dapat 1/X. Walaupun sebenarnya gue lihatnya dari enaknya lihatnya dari ininya dulu sih, dari apa namanya, dari 1/1 min R-nya dulu ya. Gitu. Nah, kalau yang C clue-nya, turunan dari tan inverse X apa? Kalau yang C, turunan dari tan inverse X, ini. Turunan dari tan inverse X apa? Apa? 1, nanti ingat-ingat lagi aja ya. Iya. 1/1 tambah U kuadrat. Ini anggap aja U ya. Anggap aja U. 1 ditambah 1/2X kuadrat. Ya, 2X kuadrat, 4X kuadrat. Dikali turunan dari U-nya. Turunan dari U-nya apa? 2X, turunannya 2. Gitu. Ya, jadi coba diingat ya. Asalnya tuh dx dari tan inverse X itu sama dengan 1/1 tambah X kuadrat.
Diingat-ingat aja. Oh, Nah, ini kan pakai rantai. Nah, Iya. ya udah itu aja. Dan ini kan ada bentuk ininya, ada bentuk apa namanya? Ada bentuk deretnya ya. Ini cari deretnya. Cari deretnya. Habis itu supaya dapat ini, si ini harus diapain? Diintegralin. Ya. Makanya di sini coba dulu deh. Berarti ini kan jadi apa? 2 per ini kan 2-nya gua keluarin, 1 per ini kan udah 1 ya konstantanya. Itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dari 0 sampai tangga. R-nya apa? Oh, gue lupa ada 2-nya, lupa. 2 dikali sigma n sama dengan 0 sampai tangga minus 4x kuadrat, ya nggak? Iya. Pangkat n. Terus ini diintegralin. Jadi jangan lupa ya ditulis integralnya. Ini gue langsung di sini aja. Integral dari ini yang tadi kita udah dapat tan inverse 2x. Ini tambah c ya, gue tambah c di sebelah. Nanti c-nya harus dicari juga. Itu sama dengan 2-nya bisa keluar. Ya ini harusnya sigma integralnya bisa masuk ya, karena dijumlahin satu-satu, jadi nggak apa-apa. 2 dikali sigma n sama dengan 0 sampai hingga apa integral dari min 4x kuadrat? Min 4 per 3 x pangkat 3. Gitu kan? Iya. Jadi ya udah. Nah, tapi kita harus cari c-nya ya. Cari c-nya gimana? Masukkan substitusi x sama dengan 0 ya. Jadi untuk x sama dengan 0, tan inverse 0 apa? 0 kan? 0 tambah c sama dengan, kalau ini dimasukin 0, berarti kan yang x pangkat n, kalau n-nya lebih dari 1 kan jadinya 0, ada 0 pangkat kan? Tapi kalau x-nya pangkat 0, x pangkat 3 pangkat 0 kan 1 ya? Iya kan? Atau enggak kalau bingung gini aja deh, di expand dulu dah. Ini kan sama dengan 2 dikali apa? Pangkat 0 1 kan? Iya. 1 min 4 per 3 min 4x pangkat 3 per 3. Terus kalau n-nya 2 ditambah 16x pangkat 6 per 9 gitu kan? Dan seterusnya kan? Iya. Kalau dimasukin 0 kan ya sisa 2 kali 1. Iya. Makanya tadi bilang fokusnya yang n pangkat 0 gitu loh. 1 kali 2. Nah, berarti di sini kita masukin untuk x sama dengan, kenapa saya masukin x sama dengan 0? Pokoknya masukin x sama dengan a aja. X sama dengan, kalau di x pangkat berarti masukin sama dengan 0. Kalau deret pangkatnya di x min a, berarti masukin x sama dengan a gitu ya. Nah, untuk n sama dengan 0 gimana? Ya 0 ditambah c sama dengan 2. Ya berarti c sama dengan 2 gitu kan? Iya. Ya udah. Itu yang gue pengen. Jadi kesimpulan, karena ya itu c-nya tuh ya, namanya integral kan, jangan lupa ini kan integral tak tentu ya. Iya. Nah, itu yang jadi bahaya. Jadi gitu ya kesimpulannya, tan inverse 2x, karena ini ada apa namanya, ini kan 2, ini 2. Iya. Di cancel kan jadinya. Iya. Jadi tan inverse 2x itu sama dengan 2 dikali min 4x tambah 3 per 3 tambah, ya harusnya langsung ubah ke ini aja ya. Langsung ubah ke ini aja. Berarti yang pangkat nolnya nggak dihitung gitu. Dibuang. Ya udah. N sama dengan 1 sampai hingga min 4 per 3 x pangkat 3 pangkat n. Beres. Oke? Oke. Jadi itu terkait tentang ya last two number deh. Itu terkait ya mengoperasikan ya, mengoperasikan. Yang bisa dioperasikan itu yang paling sering itu ya deret geometri. Nah, ini juga sama sih, ini mencari hubungannya sama deret geometri ya. Ini kan kelihatan banget ya,
ada X pangkat N-nya gitu kan. Dikalikan min 1. Jadi ini kebalikannya ya. Kalau tadi fungsi jadikan deret, ini deret dijadikan fungsi. Yang pertama. Iya. Cara ngeliatnya gimana? Kalau ini jelas banget ya. X pangkat 2 pangkat N. Jadinya apa? 1 per 1 min X kuadrat. Ya enggak? Iya. Gitu ngeliatnya. Terus ini sebenarnya datangnya dari mana ini? Turunan X pangkat N. Ini kebalikannya doang, ini kayak di reverse. Oke. Jadi jangan bingung ya. Ini cuma di reverse doang. Kalau tadi kan dari fungsi cari dari fungsi jadikan ini ya. Dari fungsi jadikan deret. Kalau ini deret jadikan fungsi. Ya jadi yang kalau A ini gampang banget, ini gampang banget. Yang A itu saya mau min satunya dipisah dari N plus 1. Ya. Jadi sigma N sama dengan, ya pokoknya bla bla bla, sama dengan sigma. Jadi min satunya gue keluarin 1. Oke. Ya min 1 dikali sigma N sama dengan 0 sampai tangga. Min 1 pangkat N, X pangkat N gitu kan. Ya karena min satunya gue udah keluarin 1. Tapi sekarang karena pangkatnya udah sama, gue bisa gabungin. Min X pangkat N, iya nggak? Ya kan? Tapi itu bukan min 1 N pangkat N plus 1. Enggak, ini gue sengaja pisahin biar R pangkat N. Oh, Biar iya, kelihatan, iya, iya. biar R-nya kelihatan. Oh, iya, iya. Kayak ngerti. Biar R-nya kelihatan. Ya kalau R-nya udah kelihatan gampang dong. Iya, Jadinya min 1 per 1 kurang R. Iya. Kurang X. Plus X. Beres, gitu kan. Iya. Yang B easy. 1 per 1 min X kuadrat. Jadi ditunjukkan R pangkat N-nya gitu loh. R pangkat N-nya digedein gitu. Iya. Ditonjolkan. Makanya saya kayak gitu. Yang C juga sama, pakai operasi. Kalau C itu, kan ini kan turunan dari NX pangkat N kan? Ya. NX pangkat N kan? Ya. Turunan dari, apa yang turun? Ya ini sebenarnya datangnya dari turunan X pangkat N. Iya. Nah, berarti kita mau lihat 1 tambah. Oh iya, udah, sorry. Kita mau lihat sigma X pangkat N itu apa gitu kan. Ini kan 1 per 1 min X ya nggak? Iya. Supaya ini ya tinggal turunin. Gitu. Nah, biar dapat yang keinginan kita. NX pangkat N min 1. Ini adalah 1 per 1 min X kuadrat. Gitu, di reverse. Iya. Kebalikannya ya, tadi kita punya fungsi jadikan deret, ini fungsi jadikan deret. Ini deret dijadikan fungsi. Nah, yang D juga nanti kelihatan. Yang D itu adalah datangnya dari mana? Datangnya dari X pangkat N. Di Ralin. Yang D easy ya. Yang Iya. E gimana coba? Datangnya dari mana E ini? Kamu harus curiga dulu deh. Si N plus 1 X pangkat N ini apa? Kelihatan nggak ini dia tuh turunan dari sesuatu? Turunan dari apa? Itu kan turunan dari X pangkat N plus 1, ya nggak? Iya. Iya kan? Heeh. Dan kita tahu kan, deret yang isinya X pangkat N plus 1 itu apa? Jadi pertama di sini yang XN, kan biasanya R pangkat N ya?
Berarti kan dipisah dulu X-nya. X sigma N sama dengan 0 sampai tangga X pangkat N. Jadi hasilnya apa? X dikali 1 per 1, rasionya apa? X. Gitu. Atau X per 1 min X. Ya udah. Tapi kan di sini ada 2 pangkat N-nya kan? Iya. Kalau saya tanya, 2 pangkat N itu konstanta kan? Ngaruh nggak kalau dia diturunkan terhadap, kalau ini ada per 2 pangkat N, ngaruh nggak? Enggak. Enggak, iya. Iya, nggak ngaruh kan? Iya. Nggak ngaruh, jadi harusnya jangan kayak gini ya. Gue bercanda. Maksudnya biar lebih efektif aja, nggak ngabisin kertas. Jadi langsung aja nih per 2 pangkat N, karena emang nggak ngaruh 2 pangkat N ini. Kenapa sih? Ya biar sama kayak ini. Iya. Sama kan? Sama Iya. kan? Sama. Gitu. Ya udah langsung aja di sini. Berarti ini per 2 pangkat N. Berarti ini ada per 2 pangkat N-nya kan? Berarti rasionya jadi X per 2, ya nggak? Iya. Iya, itu. Ya mungkin gua tulis lagi ulang ya. Jadi biar R-nya kelihatan. R pangkat N. Nah, gitu kan. Jadi hasilnya adalah X. Jadi makanya harus dianalisa dulu awalnya, sama kayak sebelum-sebelumnya. Berarti ini X dikali 1 per 1 min X pangkat 1 min X per 2. Atau sama dengan X per 1 min X per 2. Atau kalikan 2 kalikan 2, 2X per 2 min X. Gitu. Jelas ya? Jelas. Jadi idenya begitu ya. Apa sih hubungan fungsi ini sama deret pangkat? Gitu. Gitu. Ya. Nah, dan coba kita soal deret Taylor beberapa 2 soal yang ada errornya deh. Ya ini mah kalau deret Taylor tuh prosedural ya. Prosedural banget karena tinggal turunin sampai beberapa kali terus lihat polanya. Ya contoh 10A lah. Nanti yang lain ya eksplorasi aja ya. Iya. Karena emang kalau dari Taylor ini prosedural, beda sama yang tadi. Makanya tadi saya ngedalamin yang itu. Mereka tuh nggak prosedural, lebih ke ya cari, harus kreatif lah, harus benar-benar pandai melihat apa sih kaitan deret geometri sama turunannya gitu. Kalau ini prosedural, kamu cari CN-nya, udah beres, ya nggak? Iya. Cari CN-nya gimana? Cari sampai turunan ke N kan? Iya. Jadi begitu. Ya. Jadi di sini kita punya ini ya. Ya, jangan bingung ya lihat G sama F ya. Itu sama aja. Ya, ingat ya di sini gue ingetin lagi ya, dari Taylor itu sigma N sama dengan 0 dari ta hingga. Ya, jadi dari Taylor di A, Fx sama dengan sigma N sama dengan sampai ta hingga Cn X min A pangkat N, di mana Cn-nya adalah turunan ke N dari A per N faktorial ya, ingat ya. Ini ditanamkan ya. Sehingga di sini kamu cukup cari Cn-nya aja di sini. Berarti kamu perlu cari sampai turunan ke N. Turunan ke N terus masukin A-nya. Gitu. Nah, di sini kita punya Gx. Nah, saya langsung masukin aja ya. Ga berarti G0 ya. G0. Ya ini turunan ke 0-nya ya, harus dicari juga ya. Nah, turunan ke 0 itu artinya dia belum diturunin. E pangkat min X ketika X-nya sama dengan 0 gitu kan. Ya, X sama dengan A ini kan. Nah, berarti ini E pangkat min 0, E pangkat 0 1 kan? Iya. Terus turunin. Turunan dari E pangkat min X apa? Min E pangkat min X. Hasilnya adalah min 1. Jadi saya nulisnya begini kenapa? Supaya nggak nulis 2 kali gitu. Kan kadang-kadang nulis cari Gx, G aksen X. Saya langsung aja. G aksen X-nya apa, terus langsung masukin. Dan ini juga kan jadi kelihatan kan Gx-nya mana, G aksen X-nya mana, ya kan? Karena kan kita menurunkannya bertahap.
turuninnya satu-satu. Jadi turunan pertama, terus turunan kedua datangnya dari turunan pertama diturunin, turunan ketiga, turunan kedua diturunin. Jadi kita itu. Terus kita lihat polanya. Turunan keduanya apa? Min, berarti kan plus, ya nggak? Iya. Ini udah kelihatan polanya ya. Ya, di sini kelihatan ya, GN 0-nya apa? Lihat, kalau dia genap, pangkat apa? Turunannya genap, turunan genap berarti 1 ya. Iya. Berarti sesuai dong sama N-nya gitu ya. Kalau beda tandanya tambah 1 gitu cara tipsnya. Ya, jadi di sini adalah min 1 pangkat N. Kenapa? Kalau pangkatnya genap 1, kalau pangkatnya ganjil, min 1 pangkat min 1 pangkat 1, min 1 kan? Jadi sesuai kan? Dan kita dapat CN-nya dong, ya nggak? CN-nya adalah turunan ke N dibagi N faktorial. Ya udah, min 1 pangkat N per N faktorial. Ya udah beres. Kesimpulannya, GX, yaitu E pangkat min X, itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, C-nya diganti. Iya. Min 1 pangkat N faktorial dikali X min A-nya 0, berarti X min 0, X pangkat N. Gitu. Jadi prosedural banget kan? Iya. Jadi begitu. Ya, jadi cukup tuliskan beberapa turunannya sampai ketemu polanya ya. Iya. Kalau nggak ada ketemu polanya, ya udahlah cukup sampai 5 aja. Gitu. Oke? Oke. Ya ini tentukan polinom Taylor order 3 dari fungsi-fungsi soal nomor 10. Ini artinya dia cuma sampai turunan ketiga doang gitu. Untuk semuanya. Kan polinom Taylor ingat ya, tadi polinom Taylor. Kalau dari Taylor sampai tak hingga, kalau polinom sampai N. Sampai 3 berarti. Nah, coba soal yang error deh. Oh, inilah. Ya. Nah, jadi polinom Taylor ini bisa digunakan untuk menaksir ya. Bisa digunakan untuk menaksir suatu nilai gitu. Ini ln 1,1 karena ini X-nya 0,1. Dan mungkin sekalian cari errornya gampang nggak ya? Ada nggak sih soal yang sepaket sekalian cari errornya? Bentar. Oh ya, ini aja. Ini sekalian cari errornya nih. Jadi ini dia tuh minta cari hampiran untuk len 2 tambah 2 kurang 0,9 yaitu len 1,1. Ya kan len 1,1 harusnya dekat sama len 1 kan, len 1 kan 0. Ya jadi kayak mengaproksimasi mirip sama di semester 1 kita mengaproksimasi suatu nilai pakai turunan pertama kan. Itu turunan pertama tuh sebenarnya polinom Taylor order 1. Jadi begitu. Nah, kalau ini lebih akurat lagi karena bisa sampai N-nya bisa lebih dari 1. Dan hasilnya lebih baik gitu. Hasilnya lebih baik. Nah, jadi sekalian cari errornya. Oke, di sini untuk masing-masing fungsi berikut tentukan R3X. Nah, mungkin kita cari dulu dah hampirannya. Ya, jadi ingat ya, fx ini bisa ditulis sebagai polinom Taylor order n ditambah galatnya. Ingat ini. Di mana ini adalah deret Taylor sampai n doang. Dan ini adalah suku ke n plus 1. Ya. Jadi di sini ya di mana PN itu adalah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga K sama dengan 0 sampai N dari CK X min A pangkat K dan Rn-nya adalah ya Cn plus 1 sebenarnya ya.
F turunan ke, ya, di mana CK-nya adalah turunan ke K dari A per K plus 1 faktorial, jangan bingung sama K sama N ya, dikalikan X min A pangkat K ya, ini buat CK-nya. Kemudian untuk Rn-nya itu adalah turunan ke N plus 1 dari A, bukan A, C. Pokoknya ini diganti N plus 1. Nah, ini kenapa K ya? Jangan bingung ganti hurufnya ya, ini gue ganti K jadi N jadi K semua. Dibagi N plus 1 faktorial dikali X min A pangkat N. Di mana C-nya itu di antara X dan A. Nah, ini yang kita pakai. Ya, jadi kita di sini mau menghampiri len 1,1. Berarti kita perlu cari, kita pokoknya, kita kalau dapat rumus PN-nya kita selamat lah. Gitu ya, karena kan Rn juga kan ada kaitannya sama PN. Suku ke N plus 1-nya. Dan kita kalau mau cari PN, kita perlu cari CK gitu. Dan kalau CK perlu cari turunannya. Jadi untuk deret Taylor pasti harus cari turunannya dulu. Jadi pertama kita A-nya apa? Min 1 ya? G min 1. Ya harus cari FA, F aksen A, F double aksen A. Kalau ini G. Yaitu len 2 tambah X ketika X-nya sama dengan min 1 ya. Dan ini len 1 hasilnya 0. Terus turunan kedua turunan dari ini 1 per 2 tambah X ya kan? X-nya min 1. Hasilnya adalah 1 per 1. 1. Terus turunan, kita sampai turunan keempat ya, karena ini R3 berarti kita perlu cari F4. G4, turunan keempatnya. Turunan keduanya, apa ini? 1 per, sorry, kan ada min 1. Min 1 per 2 tambah X kuadrat, di mana X-nya sama dengan min 1. Hasilnya adalah min 1 kan? Turunan ketiganya, min 1 per, bukan min 1. Ini kan pangkat min 2 ya? Min 2 kali min 1, 2. Hasilnya adalah ya 2 gitu kan. Dan turunan keempatnya adalah mungkin kita sekalian cari dari Taylor-nya lah ya. Maksudnya biar jadi satu soal tuh bisa dibuat 3 cabang gitu kalau maksudnya bisa dibuat 3 cabang. Ini kan pangkat min 3 ya? Min 3 kali 2 min 6. Pangkat 4 di mana X-nya sama dengan min 1. Sama dengan min 6. Ini kelihatan nih. Tahu nggak polanya di mana? 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Tapi tandanya selang-seling. Iya. Itu. Ya. Jadi ini kalau ditulis itu ya selang-seling gitu kan. Sehingga di sini kan kita bisa tahu rumus GN-nya kan. Maksudnya kalau mau cari dari Taylor-nya. Kalau mau cari dari Taylor. Kita dapat GN-nya dong. GN-nya apa ini? GN dari min 1. Lihat, ini lihat ya polanya. Tandanya dulu lihat, tandanya lihat. Kalau G aksen itu positif. G double aksen negatif. Genap, tapi min 1. Berarti kan ada min 1 pangkat N plus 1 gitu kan. Terus faktorialnya gimana? 2, 1 faktorial. N-nya 3, 2 faktorial. N-nya 4, 3 faktorial. Kalau N-nya N, berarti N min 1 faktorial. Dan kita dapat, ya ini kalau mau cari ininya ya. Tapi sebenarnya, kalau dia cuma minta error ya sampai G4 aja. Nah, sampai N plus 1 aja. Berarti ini, ya N-nya 3 tadi ya. Kita dapat CN-nya apa? Turunan ke N dari A dibagi N faktorial. Dan GN-nya tadi udah dapat ya. GN-nya adalah ini ya.
min 1 n plus 1 n min 1 faktorial dibagi n faktorial. Ini akan dapat hasilnya n ya? Ya nggak? Iya. Jadi min 1 pangkat n plus 1 per n faktorial. Per n, sorry per n. Nah, gitu. Iya. Sehingga deret Taylor-nya ya ini ya anggap aja ya ini gua lebihin ya supaya sepaket lah. Sehingga di sini deret Taylor-nya apa? Gx-nya. Gx sama dengan ln 2 tambah x. Ya udah tinggal sigma dari n sama dengan 0 sampai hingga Cn x min a. A-nya apa tadi? A-nya min 1, berarti x min 1 x plus 1 pangkat n. Ya udah C-nya tinggal diganti. Iya. Ya jadi kita ada ekspansi dari fungsi jadi deret gitu. Iya. Ya min 1-nya gua kedepanin. Terus di sini x tambah 1 pangkat n dibagi n. Nah, gitu. Ya, nah ini ya gua lebihin. Nah, jadi ini biar tanda ini yang bukan diminta soal gitu ya. Iya. Ini buat ya sekalian latihan juga. Nah, di sini jadi di sini sebenarnya si Gx ini itu dihampiri oleh ya di mana dia ln tambah 2x, 2 tambah x itu dihampiri oleh polinom yang polinom yang orde 4 sampai orde 3 gitu. Polinom orde 3. Polinom orde 3-nya apa tadi? Ya ini ditulisnya sampai 3 doang gitu kan? Atau lihat dari sini aja boleh gitu. C0 C0 min 1 pangkat 1 berarti mulai dari min. Oke. Min 1 per n. Oke. Min 1 per n. C0 ya. Terus ditambah C1 min 1 pangkat 2 1 ya. 1 per n dikali apa? Astaga, n-nya kan langsung diganti ya. Bentar. Kenapa nolnya masuk ya? Kan dibagi 0 nggak bisa. Bentar, ini bahaya nih. Oh, tahu nggak kenapa? Kenapa? Di sini C0-nya kan, ingat C0 itu apa? Ya ini kan C0-nya 0 ya. Berarti ini mulainya jangan dari 0, tapi dari 1. Kenapa? Karena C0-nya 0 gitu loh. Ngerti nggak? Apa ya? Ya, lihatnya di sini nih. G turunan ke 0-nya kan min 0 kan? 0 bagi 0 faktorial 1. 0 bagi 1 ya 0 kan? Iya. Jadi suku ke 0-nya nggak dihitung. N sama dengan 0 tuh nggak dihitung. Karena udah hasilnya ada 0. Karena kalau ke rumus ini, kalau dimasukin 0, kan dibagi 0 nggak bisa. Itu maksud gue. Makanya di sini ya dari 1. Ya udah berarti mulai dari 1. Yaitu x tambah 1 pangkat 1 per 1. Itu x tambah 1 kan? Oke, dikurang x tambah 1 kuadrat dibagi 2. Ditambah ya x tambah 1 pangkat 3 per 3. Ya. Itu baru apa? Ini P3-nya ini P3-nya, ya kan? Ditambah errornya biar sama gitu. Atau kalau mau ditulis juga ini kurang lebih sama dengan, tapi tulisnya ini aja kalau mau nulis aproksimasi gitu ya.
Tuh. Tapi ditambah error, karena ditambah error jadi sama. Nah, di mana R3X-nya adalah, di mana R3X-nya adalah turunan ke N+1, turunan ke-4 dari A apa C? Dari C ya. Iya. Dari C per 4 faktorial. Ya, ini sebenarnya ini, ya, oh ya, oke. Dikali X min A, X min A-nya X+1, pangkat 4. Di mana, ya, C-nya di antara X dan A ya. A dan X dan A ya. Nah, di sini dia X-nya apa? Min 0,9. Ya. Di sini dia X-nya min 0,9. Ini G, sorry, ini G. Nah, tadi G4, turunan keempatnya apa? Ini ya, min 1 N+1. Oh, sorry. G4C, bukan G4 min 1. Berarti ini diganti C nih, X-nya, ngerti gak? Ini kan G4X. Iya. Ya itu yang jadi bahaya. Ini ya, G4X-nya ini kan. Iya. Ini G4X gitu loh maksud gue. Berarti ini diganti min 6. Ya, min 6. Min 6 per 2 tambah C pangkat 4. Itu kan baru G4C-nya, ya kan? Iya. Baru G4C-nya. Dikali 4 faktorial. Oke. Dikali X-nya apa? Min 0,9 kan? Min 0,9 tambah 1 pangkat 4. Di mana C-nya di antara X dan A. Oke? X-nya, karena X-nya lebih kecil, karena A-nya lebih kecil, maka saya tulisnya begini. Boleh kan? Bener kan? Iya. Nah gini, dia minta tentukan suatu batas atas yang baik bagi, ya ini dimutlakin ya, berarti galat mutlak. Karena ya kalau galat mutlak kan berarti nilainya positif. Kalau namanya galat, kita pengennya galatnya sekecil mungkin. Jadi kita cari nilai maksimumnya. Batas atasnya, nilai maksimumnya. Jadi errornya yang sampai ngelewatin inilah. Nah itu. Nah cara melihat batas atasnya gimana? Di sini kan yang menentukan batasnya ini apa? Yang menentukan batasnya siapa? C-nya kan? Jadi kita mau lihat C-nya. Kita mau ubah ke bentuk ini. 1 per 2 tambah C pangkat 4. Jadi bertahap aja ya. Jadi perhatikan bahwa di sini min 1 lebih kecil C, lebih kecil min 0,9. Terus kita tambah 2. 2 tambah C. Tambah 2 berapa ini? Tambah 2 ini 1. Ini 1,1 ya enggak? Iya. Iya kan? Iya kan? Terus kita seperkan. Ya udah. Seperkan berarti gimana? 1 ini 1 per 1,1 ya enggak? Dan ya kita nggak peduli sama batas bawah karena ya udah kita ceknya yang batas atasnya gitu. Nah di sini 1 per 2 tambah C pangkat 4 kurang dari ini juga dipangkatin 4 1 kan? Iya. Jadi ini yang dipakai ya. Ini nyawanya di sini. Sehingga karena kita mau lihat galat mutlaknya R3X0, R3 min 0,9, R3 min 0,9 itu apa? Kalau dimutlakin, ya kan min-nya kan jadi hilang ya, minnya ya. Ya kan? 6 bagi 4 faktorial, 6 bagi 2, 4. 1/4 ya? Oke. Ya ini sama dengan, ya mungkin gue bisa, ini karena 1/4 gue gabungin ini, min 0,9 tambah 1 kan 0,1 ya? 0,1 pangkat 4 per
2 tambah C pangkat 4 dikali 4, ya kan? Dan ini, bener nggak kalau gua bilang ini kurang dari 0,1 pangkat 4 per 4? Bener nggak? Iya, benar. Karena ini nanti gua kalikan dengan ini, gua kalikan dengan ini. Iya, Bener kan? Ya udah, iya. ini batas atasnya. Ya itu sama dengan, ya itu sendiri kan. Gampang sih ngitungnya ini. 0,1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dibagi 4. Yaitu sama dengan 0,000025. Nah, inilah batas atasnya. Ya. Jadi batas dari R3 minus 0,9 adalah itu. Gitu. Oke, jelas? Jelas. Jelas ya. Jadi kalem aja ya, jangan terburu-buru. Pokoknya kamu yang paling penting tuh taulah dari Taylor-nya gimana. Taulah rumus, taulah suku ke N-nya gimana gitu. Kalau PN itu sampai N, kalau RN berarti suku ke N plus 1. Dengan catatan, ininya bukan A lagi, tapi C. C-nya di antara X dan A. Terus biasanya batas atasnya itu dipengaruhi oleh C. Makanya ini penting banget, C-nya di antara X dan A. Jadi begitu. Ya. Iya. Nah, di sini juga ada soal yang lain. Kalau tadi kan dia dikasih ordernya, dikasih N-nya, disuruh cari galatnya ya. Tapi ini dikasih galat, cari N. Kebalikannya sama kayak tadi loh. Semuanya kayak maju mundur gitu, maju mundur. Jadi kalau bisa maju harus bisa mundur. Kalau bisa berangkat harus bisa pulang gitu loh. Iya. Ya coba deh last number dah biar mantep deh. Gak apa-apa lah biar. Nanti kalau misalkan Nicole merasa gak nyaman, kalau mau udahan bilang aja ya. Nggak Tapi saya tahu apa-apa. kok, saya bisa atur kok 2 jam lah. Ya, misalkan, Kak, maaf nih, saya ada kesibukan nih, nggak apa-apa. Nih, Nggak apa-apa. oke, lanjut ya. Nah, di sini kebalikannya. Kalau tadi kan dikasih N, cari error. Kalau ini, kita pengennya errornya segini. Kalau pengen errornya segini, N-nya berapa? Kebalikannya. Nah, ya jadi kita ingin ya, jadi kita punya, kalau McLaurin berarti A-nya 0 ya. Ya, jadi kita punya fx sama dengan len 1 tambah x. Oke, ini A-nya 0. Mau menaksir 1,1. 1,1 berarti x-nya apa? X-nya 0,1 ya. Nah, ya ini x ya. Biasanya tandanya x0 ya. Kita pengen nilai itu. Ya, ngerti kenapa 0,1? Karena dia maunya len 1,1 ya. Iya. Berarti di sini kita ingin gitu ya. Kita ingin N sehingga galat mutlaknya Rn dari X ini, Rn X0 ini, atau Rn 0,1 itu kurang dari 0,001. N-nya berapa? Itu yang dicari. Ya. Kita tahu Rn itu apa? Di sini N-nya nggak tahu ya. Ya, tapi kita tahu Rn itu apa? Rn dari X itu adalah turunan ke N plus 1 dari A apa C dari C per N plus 1 faktorial dikali X min A karena A-nya 0. Ya udah kita X min A berarti X saja. X pangkat N plus 1. Di mana C-nya itu di antara, harusnya masukin aja ya X-nya 0,1 ya. Karena kan biar langsung aja lah, nggak apa-apa. Nggak perlu dijabarin. Rn 0,1 itu sama dengan 0,1 pangkat N plus 1. Oke.
di mana C-nya itu di antara A sama X. A sama X-nya antara 0 sama 0,1. Gitu. Ya. Iya. Tantangan kita mencari apa? Ya biasa, cari ini dulu. Sampai ketemu polanya. Ya. Kita ya udah sama kayak tadi ya. Karena ini C bukan A, ya udah berarti kita cari fx aja, nggak usah dimasukin A ya. Ya, nggak usah dimasukin A-nya. Kita punya fx-nya ln 1 tambah X. Oke. Kita punya f aksen X-nya adalah 1/1 tambah X ya kan? Kita punya f double aksen X-nya adalah, ini pangkat -1, berarti -1/1 tambah X kuadrat. Kita punya f triple aksennya. Ini pangkat -2 kali -1, 2. Lihat patternnya nggak? Kelihatan nggak patternnya? Ini kan pangkat Iya. -3 kali 2, -6. Mungkin ya, udah kelihatan kan? Iya. Tandanya berganti. Ya ini pengecualian aja untuk yang fx ya. Kayak tadi ya, kan pengecualian. Langsung 0 di hasilnya. Ini tuh mirip sama ini, kayak mencari turunan dari X pangkat N. Mencari integral dari X pangkat N. Ini kan X pangkat N plus 1 per N plus 1 ya. Ini kan pengecualian untuk N sama dengan -1. Ya. Makanya tadi itu saya, kok dibagi ada per N, tapi N-nya N0-nya masuk. Berarti kan ada yang salah kan? Makanya itu tadi saya curiga. Oh, ternyata udah hasilnya udah 0 gitu. Makanya harus hati-hati. Jadi ini pengecualian ya, pengecualian untuk ini. Oh, tadi juga kan sama kan bentuknya. Jadi gitu. Jadi terus lagi, ya ini kan kelihatan kan tandanya plus minus plus minus plus minus ya. Iya. Dan apa namanya? Dan ininya kelihatan 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, ya kan? Iya. Berarti kita bisa tahu dong turunan ke N dari X-nya. Apa hasilnya? Pertama tandanya dulu, -1 pangkat apa? Pangkat 1 N plus 1 dong. Iya. Iya, N plus 1. Karena ini nggak sesuai. 1 kok 1. Berarti kan -1 pangkat genap kan ini. Supaya genap ditambah 1. Habis itu atasnya apa? 2 1 faktorial, 3 2 faktorial, 4 3 faktorial. Kalau N-1 N-1 faktorial. faktorial. Kalau pangkatnya jelas ya. Sama sesuai Iya. ya. Iya. 1 tambah X pangkat N. Apalagi? Oh, udah ya. Itu ya formulanya ya. Iya. Ini jangan lupa catatan. Di sini N-nya lebih besar sama dengan 1. Karena yang 0 beda sendiri. Nah, habis itu ya udah. Karena kan kalau deret itu kan N-nya tahingga. Jadi ya udah kita abaikan aja. Jadi kita udah ada rumus umumnya. Sehingga di sini ya sekarang eksekusinya ya. Eksekusinya kita mutlaknya terakhir aja ya. Sehingga di sini Rn 0,1 ini sama dengan, ya kalau N plus 1 tinggal diganti aja ya. Berarti di sini ya pokoknya tulis dulu lah Fn plus 1 C-nya. -1 pangkat N plus 2. N plus 2-nya gue ubah jadi N lagi ya. Iya. Yang penting tuh ya biar enak aja. Kan -1 kuadrat 1. Nah ya, terus N plus 1 kan diganti N plus 1 kan ini semua? Iya. N plus 1 kurang 1 N ya. N faktorial dibagi ini kan ingat ya, C diganti C berarti X-nya. 1 tambah C pangkat N. Yang belum apa? Dibagi N faktorial, ini jangan lupa. Ya, ini sebenarnya dibagi N faktorial, cuman ya gue gabungin gitu ya. Dikali 0,1 N plus 1.
Gitu. Di sini yang mempengaruhi nilai error apa? Lagi-lagi C kan? Iya. Dan kita mau cari N-nya gitu kan? Mm-mm. Itu lagi-lagi C. Mungkin kita sederhanain dulu ya. Oh, karena kita memutlakin, berarti min 1 pangkat N-nya hilang. Hilang. Nah, sehingga mutlak Rn 0,1 sama dengan, ini N faktorial bagi N plus 1 jadi apa? Sisa N plus 1 kan? Iya. Terus jadi saya tulis ini aja, 0,1 N plus 1 dibagi 1 tambah C pangkat N dikalikan N plus 1 gitu kan? Iya. Itu. Nah, jadi kita perhatikan bahwa C-nya itu tadi di antara 0 sama 0,1 kan? Iya. Ya, jadi perhatikan gitu ya. Perhatikan C-nya itu 0 lebih kecil C lebih kecil 0,1. Terus kita pengennya ada bentuk ini, tambah 1. Pokoknya perlahan aja. Terus kita pengennya dia diseperkan dulu. Mm-mm. Ini ingat ya, kalau diseperkan tandanya kebalik. 1/1,1. Lagi-lagi karena kita cari batas atas, ya udah bodo amat sama batas bawah. Karena ini mutlak, pasti positif. Jadi 1 tambah C pangkat N. 1 pangkat N itu tetap 1. Nah, jadinya apa? Ini kurang dari apa? Ya kurang dari 0,1 pangkat N plus 1 per N plus 1 kan? Mm-mm. Ya nggak? Mm-mm. Iya. Nah, kita pengennya apa? Pengennya ini. Karena Mm. kita ingin ini, berarti si ini kurang dari 0,001. 0,001. Ya. Jadi, sehingga si itu 0,1 pangkat N plus 1 per N plus 1, ya sehingga haruslah 0,1 N plus 1 kurang dari, sama dengan boleh nggak? Kayaknya sama dengan juga boleh sih. Karena kalau ini sama dengan ya memenuhi kan? Ya nggak? Mm-mm. Mm. Maksudnya sama dengan 0,1. Ya kan memenuhi ini kan? Jadi sama Iya. dengannya boleh masuk. Jadi, walaupun nggak terlalu penting juga. Tapi nggak apa-apa lah. Walaupun beda sama dengan atau nggak berkurang banyak. Maksudnya nggak bakal ngurangin poin. Yang penting prosesnya benar. Nah, terus ini harus kurang dari 0,001 kan? Iya. 0,001 itu 1 per apa? 1 per Atau 0,1 pangkat? 1 pangkat. 1, 2, 3 ya? Iya. Supaya ini kurang, kalau 2, kita coba 0,1 kuadrat dulu kan? Maksudnya ngerti gak sih? Kita coba pelan-pelan gitu. Mm. Kalau 2 dulu Ya. lah. Kenapa saya pilih 2? Bentar. Ya, maksudnya ini pangkatnya pangkat 2, jadi N-nya 1. Kalau Iya. N-nya 1, untuk N sama dengan 1, ini kan jadinya 0,1 pangkat 2 ya? Mm-mm. Kalau 0,1 pangkat 2 berarti 0,01 dibagi 1 tambah 1, 2. Dan ini hasilnya adalah 0,005. Nah, ini kurang dari sama dengan 0,001. Salah berarti ya. Mm-mm. Dan ini ternyata benar untuk N sama dengan 2. N sama dengan 2 nanti ini sama, tapi dibagi 3. Gitu. Ya, hasilnya lebih kecil dong, ya nggak? Iya. Jadi ini berlakunya untuk, makanya ini mau lebih kecil sama dengan sama aja. Gitu. Karena nggak terlalu, biasanya nggak pas gitu sih. Jadi di sini N-nya harus lebih besar sama dengan 2. 2. Gitu. Ya udah. Agar galar mutlaknya kurang dari 0,1, N-nya sama dengan 2. Ya. 2. Iya. Jadi atau 2 atau lebih gitu ya. Agar galat mutlak agar galat mutlaknya kurang dari 0, gua saking males, 0,01, maka N harus lebih besar sama dengan 2.
Atas enggaknya ya udah pilih n-nya sama dengan 2. Wah, ini Iya. bagus ya. Cukup sampai pangkat 2 doang ya. Hasilnya udah mirip gitu. Iya. Gitu maksudnya. Hasilnya udah mirip. Hmm. Nanti bisa dicarilah pakai polinom, pakai PN gitu. Nanti dicari PN-nya. Gampang ya cari PN-nya. Jadi begitu. Jadi bisa eksplorasi buat mencari suatu nilai yang random gitu. Bisa aja misalkan disuruh cari sin 0,1 berapa gitu. Hmm. Disuruh cari pangkat 1,2. Nah, pangkat 0,9 gimana gitu. Hmm. Atau suruh cari akar dari 3,9. Nanti kok bisa suka random gitu kan. Coba suruh cari itu pakai polinom. Jadi itu mirip sama turunan ya. Kalau turunan tuh polinom Taylor, polinom order 1 karena pangkat 1. Oh. Ya. Iya. Oke. Oke. Thank you buat hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Good Ya, luck makasih, Kak. buat kuisnya ya. Nanti saya share catatannya. Ya, makasih, Kak. Makasih. Oke, thank you.